Bagaimana alasan terah pandai pantang memakan ikan gabus atau sering disebut canaya? Stay tune terus di Surya Tama Channel ya, dan nantikan ya informasi-informasi selengkapnya ya. Pantangan orang pandai tidak boleh memakan ikan cana atau ikan gabus ya, semeton. Terah pandai sangat banyak di Bali. Mereka juga dikenal dengan prapen di setiap rumah-rumahnya. Atau prapen itu sering disebut tempat pembuatan senjata serta peralatan dari besi. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa pantangan karena prapen merupakan tempat bekerja pandai membuat berbagai senjata, mengerjakan sebuah alat-alat keperluan dari petani maupun tukang. Di samping itu juga tempat pembuatan senjata yang dipasupati seperti keris, gadau, maupun tombak. Pada prapen merupakan pertemuan tiga unsur alam yang ada di bumi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan dari sejarah pandai yang bermula dari India waktu itu, sesuai perkembangan zaman sehingga agama Hindu mengalami beberapa kali penyerangan ketika sudah sampai di Bali, di mana yang menyesuaikan dengan adat, tradisi, dan budaya di Bali. Di India terdapat seorang Sri Empu yang disebut Sang Ratu Putra Pandai yang zaman itu sudah mengerti membedakan mana unsur tanah dan unsur besi. Paparan mantan guru agama Hindu tersebut. Diketahui perkembangan zaman, maka tanah yang mengandung besi itu diolah menjadi sebuah alat yang sederhana, bahkan sampai digunakan alat pertanian dan membantu pekerjaan lainnya, di mana yang disebut dengan agabawa, yaitu alat-alat pertanian, sehingga memudahkan melakukan pekerjaan dalam bercocok tanam di zaman tersebut hingga sekarang. Namun pada zaman itu baru hanya sekedar berbentuk saja. Dari dibuatkan sebuah alat-alat agabawa, maka sudah mulai penduduk berhenti hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang bertani sudah dengan mudah menggarap lahan pertanian, dan tukang sudah dapat membuat rumah yang kokoh. Si Empu Pandai Aji juga menggunakan memenjak dibutuhkan sebuah agabawa tersebut. Masyarakat mampu menghasilkan makna di mana petani yang bercocok tanam menggunakan sebuah sabit, sekop, cangkul, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu juga mereka bisa membuat rumah karena ada sebuah alat bangunan seperti sebuah gergaji ataupun pisau yang dibuat oleh pandai zaman itu. Sedangkan setiba di Pulau Bali, memulia ada kombinasi dengan adat dan budaya yang terlebih dari kepentingan pada zaman kerajaan, dari pembuatan keris hingga tombak yang kerap dijadikan senjata untuk peperangan kala itu. Selain untuk menjaga diri serangan binatang buas atau musuh, terlebih juga dapat dijadikan berupa barang yang diperwujudkan berlikan. Sri Empu Pandai Aji juga mengungkapkan bahwa menurut cerita yang ia dapatkan dari lelingsirnya, Terah Pandai sangat menghormati ikan jelag atau ikan gabus, sebab pada lelingsir terdahulu ketika menyeberang ke Bali atau dari Bali ke Pulau Jawa dibutuhkan oleh seekor ikan gabus tersebut.
ketika menyeberang harus melewati lautan dan sungai, maka ada sebuah tempat berpijak seperti kayu. Itulah yang digunakan untuk menyeberang. Ketika sesudah sampai dan melihat kayu tersebut, ternyata seekor ikan gabus. Maka pantang untuk Trah pandai memakan ikan gabus. Paparan ayah 4 anak tersebut. Ditanyakan jika makan ikan gabus, dirinya akan mengaku akan mengalami penyakit kulit yang paling parah pada sebuah bibir yang menjadi gatal-gatal dan melepuh. Selain itu, jika seorang pandai yang hendak pergi ke sawah ketika ada ikan gabus di sungai, pasti ikan tersebut akan diam saja, sebab Sira Empu Pandai Aji meyakini bahwa ikan gabus tersebut mengetahui ada Trah Pandai yang akan lewat. Disinggung kenapa bisa demikian. Ia sendiri menjelaskan kemungkinan telah ada perjanjian yang khusus pada leluhurnya terdahulu. Selain itu, dirinya menjelaskan asal mula dari prapen tersebut, di mana yang berarti Puro Apian, berarti sebuah tempat pemujaan yang dipenuhi api. Maka Sira Empu Pandai Aji juga mengungkapkan bagi yang memiliki ilmu aji ugil atau usil akan berpikir ketika memasuki area prapen tersebut, sebab dia di sana diyakini sebagai penglebur segala macam ilmu aji ugi. Terkait pantangan yang lain, ia mengaku bagi orang yang cutak tidak diperkenankan untuk berada di area prapen yang disucikan tersebut. Selain untuk membuat senjata, Sira Empu Pandai Aji mangku api yang dimiliki oleh Trah Pandai terdapat 2 jenis api. Yang pertama adalah api yang untuk mencari nafkah, yaitu dari prapen. Sedangkan api yang kedua adalah api sebagai penghidupan yang untuk memasak di dapur. Di dalam pembuat senjata memang siapa saja boleh membuat, namun dirinya menyebutkan jika penyepuh atau membentuk senjata tersebut harus dari Trah Pandai, dikarenakan penyepuh itu merupakan titipan dari leluhurnya yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Ditanyakan jika sebuah yang dibuat dan disepuh oleh orang selain Trah Pandai, Sira Empu Pandai Aji menjelaskan akan menjadi sebuah keperbelahan atau musibah. Kalau biasa menyebut yang memang boleh saja, namun belum pantas karena bukan dari Trah Pandai. Jika itu dilaksanakan akan mengalami sakit parah. Badannya seperti busung lapar, mukanya semag-semag atau lesu, dan sakit lainnya, urai Sira Empu Pandai. Selain itu, jika Trah Pandai saat bekerja mengerjakan pembuatan senjata dan terkena api tidak akan lama mengalami sakit. Paling tidak ia mengatakan hanya beberapa hari saja ada bekas. Selanjutnya akan hilang dengan sangat cepat. Itu biasa terjadi dikarenakan dalam pengerjaan tersebut dianggap telah melaksanakan dharmaning kepadan.